Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Bungo. Saya sendiri Padriati, guru SD Negeri 071 Strip 2 Sungai Gambir, dan rekan saya Guslini dari SMA Negeri 1 Bungo. Saya Aricia Zoldani dari SMP Negeri 7 Tanah Sepenggal. Baik, di sini saya berperan sebagai observer dan rekan saya Sebagai coach dan saya sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Gus. Waalaikumsalam Bu Fadli, apa kabar Bu Fadli? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, terima kasih Bu. Baik ya, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching ya. Jadi sebagai awalnya saya nanti kan akan mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini ya. Baik, Ibu di sini saya kan berperan sebagai pengamat atau observer. Nah, nanti saya akan mengamati Ibu selaku coach dan coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Nantinya saya akan melihat apakah sudah sesuai dengan peserta atau belum. Kemudian bagaimana nantinya saya juga akan melihat Ibu akan memberi pertanyaan kepada coaching, dan juga bagaimana nanti coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu ya. Nah, jangan lupa juga Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama, kebiasaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching ini, saya akan bertanya dulu. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses praktek coaching nanti adalah bagaimana present atau kehadiran penuh, kemudian kompetensi atau keterampilan dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir adalah bagaimana saya bisa mendengarkan aktif terhadap coaching. Baik, jadi ada 3 tadi yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama tadi nanti tentang kehadiran penuh atau present ya. Nah, yang kedua tadi Ibu kan akan mengembangkan itu mendengarkan aktif, dan juga Ibu nanti akan memberikan pertanyaan berbobot ya kepada yang pertama. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, kompetensi mana di antara yang 3 tadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik bagi saya adalah nanti saya minta Ibu mengamati bagaimana saya mampu membuat pertanyaan berbobot, kemudian saya mampu mempunyai keterampilan atau mendengarkan aktif dari si coaching. Jadi ada 2 kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan. Yang pertama tadi Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot ya, dan Ibu akan mendengarkan secara aktif ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin si coaching nanti menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi indikatornya Ibu nantinya pengen si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah ya dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, demikian dulu untuk observasi kami ini ya. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap Ibu ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu.
Ibu, apa kabar Ibu hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Bu Cia. Cia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada apa nih Cia? Kayaknya ada yang pengen diobrolin sedikit ya? Sebenarnya ada ini sih Bu, mau diceritakan sedikit lah tentang permasalahan yang ada di sekolah. Baik, kira-kira apa harapan Ibu setelah kita bicara panjang kali lebar masalah ini? Ya pastinya harapannya ketika saya bisa ngobrol curhat dengan Ibu, ya pastinya permasalahan saya bisa teratasi, mendapatkan solusi seperti itu. Baik, jadi intinya Bu Cia pengen mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu Cia hadapi seperti itu. Iya, benar. Ya, baik. Kira-kira permasalahan apa sih yang sedang Ibu alami? Boleh diceritakan? Oke. Begini Bu, permasalahan di sekolah itu mengenai pembagian tugas piket dan pelaksanaannya seperti itu kan. Jadi saya kan piket nih hari Senin dan mendapati rekan yang kadang itu padahal dia udah tahu jadwal piketnya hari Senin tapi datangnya terlambat, pulangnya cepat seperti itu Bu. Jadi saya sebagai guru yang piket pada hari itu merasa keteteran karena tahu saja kan Bu kalau hari Senin itu sangat banyak membutuhkan tenaga guru untuk piket karena harus mengatur dan mengkoordinir anak untuk upacara seperti itu. Oh ya, jadi kalau boleh saya tangkap inti dari permasalahan Ibu adalah Ibu bekerja sama mengatur bekerja sama dalam piket, tetapi rekan Ibu seolah tidak bertanggung jawab. Dia tidak mengerti akan tanggung jawabnya begitu ya. Baik. Dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa penyebab guru tersebut melakukan yang seperti itu? Mungkin ya Bu ya, permasalahan yang dihadapi karena mungkin faktor disiplin diri mungkin ya, karena mungkin semester sebelumnya juga waktu dia bersama rekan yang lain walaupun tidak hari Senin juga seperti itu sepertinya. Habis itu juga alasannya karena dia juga punya anak kecil gitu kan, mungkin bisa jadi karena itu dia terlambat dan karena itu juga dia harus cepat pulang seperti itu. Dan itu penyebabnya. Jadi permasalahan, kalau kita tangkap permasalahan itu berasal dari dirinya sendiri. Ya, kurang kesadaran sepertinya ya. Sepertinya itu. Apa upaya yang sudah atau Ibu pernah lakukan terhadap Ibu guru tersebut? Ada upaya yang dilakukan seperti misalnya bicara langsung kepada guru tersebut atau rekan tersebut bahwa yuk sama-sama kita ini tanggung jawab terhadap kerjaan kita karena sendiri bersama-sama itu akan lebih mudah daripada melakukannya sendiri seperti itu karena kan namanya juga tugas piket itu ada jadwalnya. Kalau misalnya kerjakan sendiri otomatis buat apa dibuat jadwal. Baik, berarti Ibu sudah melakukan upaya yang bisa dilakukan. Baik. Kira-kira masih ada nggak upaya yang lainnya yang bisa mengupayakan agar teman kita tersebut sadar akan tugasnya gitu? Ya pastinya upaya lainnya mungkin yang bisa saya lakukan karena mungkin kalau saya omongin langsung itu masih kurang berhasil, mungkin koordinasi lagi dengan kepala sekolah ya Bu untuk membicarakan hal itu. Terus juga bisa jadi ditanyakan lagi apakah dia berkeberatan mungkin piket dari hari Senin atau mungkin mau pindah piket seperti itu, atau bisa jadi lagi upayanya mungkin dengan cara pembagian, mungkin saya tugas pagi, dia tugas siang, bahkan tugas yang jikalau misalnya ada guru yang tidak hadir dia yang menggantikan, tapi koordinasi pada pagi itu kan memang banyak tugasnya itu Bu, mungkin saya yang handle dulu sama rekan yang lain seperti itu. Mungkin kira-kira upaya lainnya Bu. Baik, berarti Ibu udah punya lah ya rencana ke depannya apa yang bisa Ibu lakukan. Harapannya mungkin dengan rencana yang Ibu lakukan nanti menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Mungkin dia agak berubah gitu ya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana yang Ibu buat? Ya pastinya karena ini awal semester Bu, biar ditanyakan langsung kan dia lebih lebih bisanya piket hari apa mungkin kan, ditanyakan langsung kepada dia supaya nanti tidak terkendala lagi dan kasihan rekan-rekan yang lain jika harus bekerja sendiri. Baik, secepatnya saya laksanakan.
sangat bagus ya. Berarti Ibu udah punya nih timeline kapan. Dukungan apa lagi sih yang kira-kira Ibu butuhkan agar rencana Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik? Ya pastinya dukungan dari warga sekolah, seperti kepala sekolah itu dalam ketegasannya dalam kepada bawahannya seperti apa, terus menekankan kembali tugas-tugas dan tanggung jawab rekan-rekan guru tersebut. Terus juga dukungan dari rekan-rekan pastinya untuk saling kerjasama, karena sebuah instansi itu adalah sebuah Kerja tim. kerjanya itu harus tim gitu, nggak ada yang namanya sendiri. Terus juga butuh bantuan juga dari mungkin tenaga pendidik dan peserta didiknya itu sendiri. Jadi kerja sama tim, berkolaborasi semua. Berarti dukungan itu dibutuhkan untuk semua stakeholder artinya ya Bu ya. Apalagi kepala sekolah yang untuk kepala sekolah lebih mudah untuk mencapai tujuan Ibu. Tanpa dukungan kepala sekolah tentu rencana Ibu akan sulit dilaksanakan sepertinya gitu. Baik, bagaimana perasaan Ibu nih setelah Ibu bicara tentang masalah yang Ibu hadapi? Apakah perasaan masih ada kendala yang lain? Ya pastinya tercerahkan ya Bu ya, kayaknya adalah ide untuk bagaimana sih solusinya supaya bisa memecahkan permasalahan yang tadi. Setidaknya sudah adalah yang bisa saya mau lakukan besoknya. Oh baik, baik Ibu ya. Berarti kita sudah selesai. Harapan saya semoga apa masalah yang Ibu hadapi ini bisa diselesaikan dengan cepat, baik dan menghasilkan hasil yang baik juga. Iya. Sampai di sini ya Bu. Sepertinya saya harus pergi nih. Ada kegiatan yang lain yang harus saya rencanakan. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya karena sudah mendengarkan cerita saya dan sudah dapat juga solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga kedepannya juga Ibu masih mau mendengarkan cerita-cerita saya yang lain. Amin. Insya Allah saya pasti menunggu cerita-cerita Ibu lagi. Apakah dunia tetap berubah? Apa masih seperti itu gitu ya? Baik Bu. Terima kasih. Ya. Tadi kan Ibu sudah melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Bagaimana? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi saya rasa itu sudah berjalan baik dan cukup lancar. Alhamdulillah ya. Jadi setelah melakukan observasi tadi terhadap Ibu, jadi tadi ada sedikit pertanyaan untuk Ibu ya, yang nantinya akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaannya, apa saja yang didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaiannya? Tentunya pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan kegiatan proses coaching itu sesuai dengan alur cerita yang diharapkan, tentu tidak menyampingkan dari prinsip coaching itu sendiri, tetap menjaga kemitraan, proses dari mitra. Jadi saya mencoba untuk melakukan proses itu aktif. Kemudian saya juga mencoba untuk memaksimalkan potensi dari coaching dengan menjawab menggunakan alur cerita yang mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian bagaimana menggagas rencana dan bagaimana menimbulkan rasa tanggung jawab untuk mewujudkan dari rencana yang dirancang oleh si coach. Baik ya, tadi kan Ibu sudah berhasil yang melakukan coachingnya. Nah, di sini saya boleh kan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Oh, tentu boleh dong. Nah, tadi Ibu sudah berhasil ya menyampaikan sesuai dengan alur ceritanya. Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching tadi. Kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching tadi. Kemudian juga Ibu sudah mengarahkan si coaching tadi untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan juga. Jadi Ibu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching tadi agar rencana aksi yang dilakukan si coaching ini dapat berjalan dengan baik. Itu ya Bu. Ya. Nah, oke, saya tadi juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching tadi. Nah, Ibu sudah fokus terhadap coaching. Arahnya di situ sudah ada presennya atau kehadiran penuhnya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif tadi, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang open ya Bu.
yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Bu Kiki. Nah itu luar biasa sekali ya Bu. Jadi apa yang Ibu sudah lakukan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ya untuk kedepannya, dan Ibu akan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, untuk Ibu kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah masih terkait dari kompetensi kompetensi dari proses coaching itu. Kompetensi tadi apa? Kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif, dan terus menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot agar potensi itu akan keluar dari coaching. Itu yang harus saya kembangkan. Jadi Ibu mengembangkan sesuai dengan aktivitasnya ya. Jadi supaya lebih ke depan lagi ya. Terima kasih ya Ibu sudah melakukan sesi menjawab observasi ini ya, dengan melakukan proses coaching dengan alur kita tadi. Saya akhiri sampai di sini. Atas kesempatannya saya ucapkan